Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Kepala Pelayanan kita yang senantiasa memberkati akan kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati lagi berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Mengawali akan hari kerja kita di sepanjang hari ini, tentunya kita melandasi semuanya itu dengan bertitik tolak dalam firman Tuhan yang senantiasa mau memberikan penguatan kepada kita semua dalam kita menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Di hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi kepadamu, di mana kami boleh merasakan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, berkat kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh lagi menapaki hari baru di hari ini. Di dalamnya ya Tuhan, kami pun akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan boleh beri. Namun kami menyadari Bapa, bahwa sesungguhnya tanpa tuntunanmu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu di saat ini kembali lagi kami rindu untuk membaca bagian firman-Mu. Melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu di saat ini, kami mohon Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di saat ini, tetapi juga jamaat Tuhan yang mau mendengarkan berita kebenaran firman ini. Biarlah ya Tuhan, dengan hikmat Roh Kudus yang berasal daripada-Mu akan diberikan kepada kami semua, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahami dengan benar. Terlebih kami akan melakukan dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mohon ampun Bapa akan setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini kita akan membaca bagian perikop firman Tuhan dalam pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan. Terlebih di hari ini, sesuai dengan renungan harian keluarga, kita akan membaca bersama-sama dalam Filemon pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Filemon pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Dalam satu perikop pembacaan permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu,
tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Filemon, yang tentunya di sini kita melihat akan seorang yang bernama Filemon. Dia adalah pemilik budak yang tentunya memiliki hak untuk menentukan hidup atau mati seorang budak yang melarikan diri. Dalam pembacaan kita sebelumnya kita boleh melihat bagaimana atau apa yang diceritakan ketika Onesimus, budak daripada Filemon ini, dia melarikan diri dan membawa lari harta benda milik majikannya. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan bagi Onesimus. Oleh karena itu di sini Paulus mau menjelaskan kepada Filemon bahwa sudah saatnya ia membangun hubungan yang baru dengan Onesimus. Bukan saja sebatas hubungan antara tuan dan budak, tetapi tentunya lebih daripada itu, yaitu sebagai seorang saudara di dalam Kristus Yesus. Kita bisa melihat bagaimana di sini sungguh luar biasa kasih yang mau ditunjukkan oleh Paulus kepada Onesimus yang dia menyebut sebagai anakku. Mau menunjukkan di sini bahwa keteladanan yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada seseorang atau kepada Onesimus yang tentunya di sini mempunyai latar belakang yang berbeda. Melalui sebutan ini kita dapat melihat bahwa Paulus di sini mau menunjukkan kepada Filemon bahwa Onesimus sekarang tentunya telah menjadi saudaranya, telah menjadi seorang Kristen yang harus ia lihat bukan saja sebagai budak tetapi sebagai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menerima perbedaan memang adalah suatu hal yang susah, walaupun mudah untuk kita menyampaikan. Namun tentunya di sini kita dituntut, walaupun susah, kita harus mampu untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, yang tentunya ini adalah suatu kehendak daripada Tuhan sendiri untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, tentunya di sini bukanlah suatu hal yang harus menakutkan kepada kita semua.
Tetapi sesungguhnya kita di sini lewat firman Tuhan ini kita mau diajak. Bagaimana kita mau melihat akan perbedaan itu? Sesungguhnya adalah suatu hal yang sangat berguna dan bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Rasul Paulus telah menyampaikan ini kepada Filemon, bahwa dia harus mampu untuk menerima keadaan dari Onesimus yang dulu adalah seorang budak baginya. Bagaimana dengan suatu kerendahan hati, dia harus mampu menerima seorang budak yang tentunya bukan lagi seorang budak tetapi menjadi seorang saudara. Dalam kacamata kita sebagai manusia tentunya ini adalah suatu hal yang sangat susah ketika kita mau menerima seseorang yang tentunya sudah melakukan suatu kesalahan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi itulah bagaimana kebenaran firman Tuhan mau dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana Filemon mau berbesar hati karena dia adalah orang juga yang sudah mengenal Tuhan. Filemon adalah seorang hamba yang percaya kepada Tuhan, sehingga tentunya dengan segala kerendahan hatinya dia mau menerima. Demikian pun dengan Rasul Paulus ketika ia mau menyampaikan ini kepada Filemon. Dia menyampaikan di sini bukan sebagai otoritas Rasul Paulus sebagai rasul pada saat itu, tetapi dia lebih menyampaikan sebagai seorang sahabat, seorang saudara. Dia menyampaikan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati, agar Filemon benar-benar mau menerima Onesimus sebagai saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, tentunya itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Sehingga itu semua tentunya akan menjadi suatu kekuatan kita dalam mau membangun persekutuan. Baik itu persekutuan di tengah-tengah keluarga, tetapi juga persekutuan di tengah-tengah jemaat. Banyak perbedaan, banyak pandangan-pandangan kita yang berbeda, banyak pemahaman-pemahaman kita yang berbeda di tengah-tengah jemaat. Tetapi tentunya itu bukanlah suatu hal yang tentunya membawa kita pada satu ketakutan, pada satu perpecahan. Tetapi tentunya itu semua akan membawa kita pada satu kekuatan, karena kita percaya bahwa perbedaan yang kita miliki itu semua adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk saling memperlengkapi dari segala kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu tentunya kita sebagai umat Tuhan, kita harus benar-benar ada dalam satu kerendahan hati, mau menerima satu dengan yang lain, dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelebihan, untuk mau membangun satu dengan yang lain, mau menguatkan satu dengan yang lain, dalam keterpurukan, tetapi juga dalam sukacita iman yang kita miliki, dalam kita mau membangun akan persekutuan yang ada di tengah-tengah jemaat kita, tetapi juga persekutuan di tengah-tengah keluarga kita. Memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita mau melakukan seperti apa yang kita sampaikan, tetapi tentunya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak
bahwa kita harus mampu untuk melakukan itu. Karena ini adalah suatu perintah Tuhan, bukan perintah Rasul Paulus kepada jemaat, tetapi ini adalah suatu perintah dari Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah lebih dahulu menebus akan segala dosa-dosa kita. Tuhan telah lebih dahulu menerima kita semua dari segala kekurangan dan perbedaan kita. Dia menerima apa adanya kita. Mengapa kita tidak mampu untuk menerima sesama kita dengan segala kekurangan maupun segala kelebihan yang ada? Terpujilah firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya dan mengimani bahwa Engkau benar-benar selalu mengasihi kami. Kami sungguh mengimani bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi kami. Walaupun terkadang kala kami lupa kepada Tuhan. Lewat bagian firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami semua di saat ini ya Tuhan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti bagaimana akan kehidupan yang akan kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Apa yang akan kami perbuat, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami semua. Terlebih dalam bagian firman ini, kami sudah diajar-ajarkan bagaimana kami harus mengasihi saudara-saudara kami, bagaimana kami harus mampu untuk menerima satu dengan yang lain dalam segala kekurangan, dalam segala kelebihan kami, untuk menjadi saudara di dalam Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, bahwa ketika Engkau memberkati kami semua, maka kami pun akan selalu dimampukan untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah keluarga maupun dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, tetapi juga untuk anugerah kehidupan yang Tuhan boleh beri kepada kami di hari ini. Kami boleh menikmati hari baru, nafas kehidupan dalam kuat dan sehat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita iman, karena kami percaya Tuhan yang akan senantiasa mendahului langkah kerja kami. Diberkatilah ya Tuhan segala apa yang akan kami kerjakan di hari ini, bahkan pun dalam setiap rencana-rencana kami, bahkan kehidupan yang akan kami jalani sekalipun, senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita iman bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya senantiasa berkati
apa yang menjadi rencana-rencana mereka, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang mereka mau laksanakan di sepanjang hari ini. Tuhan berkati, beri kemampuan dalam menjalani akan hari hidup yang Tuhan anugerahkan di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa, jikalau mungkin di hari ini ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, apakah dalam pergumulan pribadi tetapi juga ketika mereka ada dalam gangguan kesehatan, kami berdoa kiranya Engkau akan melawati mereka semua. Bahkan ketika ada saudara-saudara kami yang sakit, kami percaya Tuhan akan pulihkan mereka yang dalam pergumulan, dalam menjalani akan kehidupan ini. Kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam kesemuanya itu ya Tuhan. Kami tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Kami semua sama karena Engkau yang telah mengutus dan menciptakan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian ya Tuhan, akan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sambil kami terus memohon ampun-Nya Bapa akan setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan sambutlah kami yang sudah datang bermohon dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai, dan tentunya kami mengucapkan selamat beraktivitas kepada seluruh jemaat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, terpujilah firman Tuhan. Amin.